ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Taib, ayyuhal ikhwah wal akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi di kuliah Ulum Syar'iyyah wal Arabiyah di KUSA Safwan University, ya, di kuliah, ya, perkuliahan online Safwan University di KUSA. Bismillah ta'ala, kita akan lanjutkan dari kita, ya, dalam durus, ya, pembelajaran, ya, kita sebagai musa'id, ya, membantu untuk pembelajaran di KUSA ini, ya, khususnya di mata pelajaran, di mata kuliah Fimadatil Fiqh, ya, mata pelajaran fikih, ya, di kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah di semester 1 dan 2 ini kita mempelajari kitab Bidayatul Mutafaqih yang ditulis oleh Syekh Dr. Wahid Abdus Salam Bali Fidhullah Ta'ala. Kemudian di mata kuliah kita, di tafrikhnya, mata kuliahnya disampaikan oleh Syekh Nur bin Sa'lan Hafidhullah Ta'ala, dan kita akan membahas tafrik, ya, tafrikhotnya, tafrikhot dari, ya, mata kuliah fikih. Pada pertemuan sebelumnya, ya, sebelum hari raya terakhir kita sudah membahas kitab Shadaq, ya, dan sebelum memulai ini, ya, masih di suasana hari raya ini, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, ya, salihal amal kullu amin wa antum bi khairin, ya. Semoga Allah menerima amal ibadah Ramadan kita dan Allah pertemukan, ya, Ramadan tahun yang akan datang. Taib, ya. Kita sampai di Al-Muhadarah Ats-Tsaniyah wal Ishrun, ya, pelajaran ke-22. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas kitab Shadaq, ya, kitab tentang pembahasan tentang mahar, ya. Apa-apa yang menjadikan ya, gugurnya mahar itu secara penuh, ya, ini sudah kita bahas. Kemudian gugurnya mahar setengah, ya, itu juga sudah kita bahas. Kemudian yang menjadikan, ya, tentuan menjadikan memberikan mahar secara penuh juga sudah kita bahas. Kemudian juga pertemuan sebelumnya kita membahas tentang babul walimah, ya, resepsi pernikahan, walimatul urs, itu juga sudah kita bahas. Ya, kemudian juga adab al-walimah, adab walimatul urs, adab-adab ketika kita menghadiri walimatul urs, ya, resepsi pernikahan juga sudah kita bahas, ya. Ini ada banyak materinya kemarin, ya. Kemudian pada kesempatan ini, ya, kita akan melanjutkan, ya, pembahasan tentang bab Aisyaratun Nisa, ya, bab yang Aisyaratun Nisa, bab tentang, ya, apa, mempergauli wanita atau pergaulan dengan wanita, ya. Bab Aisyaratun Nisa,
bab tentang mempergauli istri maksudnya. Ya, surat Nisa itu maksudnya bagaimana seorang suami itu bermuamalah atau mempergauli istrinya di dalam rumah tangga ya. Qal disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala wa fihi thalathatu dawabit. Di sana ada 3 ketentuan. Ad-dhabitul awwalu, ketentuan yang pertama, yajibu 'alaiha ta'atu zawjiha. Wajib bagi seorang istri mentaati istrinya. Fi hadzal bab ya, ba'du dhawabit wa ba'dul adab allati tanzimul hayah baina zawjain. Di bab ini ya, membahas tentang beberapa ketentuan, ya, beberapa kaidah dan beberapa adab yang mengatur kehidupan ya, suami istri di dalam kehidupan rumah tangganya. Wa kaifa yu'ashiru rajul zaujatahu wa kaifa tu'ashirul mar'ah zaujiha. Bagaimana seorang suami mempergauli istrinya, bagaimana seorang istri, ya, seorang wanita itu mempergauli suaminya. Wa mal adab allati yanbaghi an tura'iya baina zaujain, dan adab-adab apa yang sebaiknya, yang selayaknya itu menghiasi antara seorang suami istri ya, ketika berumah tangga. Ya, ini kita bahas kesempatan ini. Qal disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, yajibu 'alaiha ta'atun zaujiha. Ya, yajibu 'alaiha ya ta'atu zaujiha. Wajib bagi seorang istri ini taat pada suaminya. Maksudnya yajibu 'alal mar'ati an tati'a zaujiha an tati'a zaujaha ila fil ma'siyati. Ya, wajib atas seorang wanita, wajib atas seorang istri untuk taat pada suaminya, kecuali pada perkara maksiat. Yajibu 'alaiha an tati'a zaujaha fi awamirihi wa fi syu'unihi wa fi yardihi. Ya, wajib bagi seorang ya wanita ini mentaati suaminya, apa-apa yang menjadi perintahnya, menjadi perintah suami, apa-apa yang menjadi keperluan, kebutuhan suami, apa-apa yang menjadi keridhaan suami, hendaklah sang istri taat. Ya, meskipun ini kebanyakan ini dalam perkara-perkara yang mubah. Ya, misalnya ketika di depan rumah tangga, ya suami minta untuk dibikinkan teh, misalnya dihidangkan makanan, itu perkara-perkara yang mubah, maka ya seorang istri wajib taat suaminya ya, atau dalam perkara-perkara yang lain, perintah suami atau keperluan suami atau yang menjadi keridhaan suami. Ila an yakuna ya'muruha bi maksiatillahi azza wa jalla. Ya, illa kecuali seorang istri ini tidak boleh mentaatinya ketika suami itu memerintahkan bermaksiat kepada Allah azza wa jalla. Fala ta'ata fi maksiatillahi azza wa jalla. Kenapa? Karena tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Innama ta'atu ya bil ma'ruf ya. Ya, ketaatan itu ada dalam kebaikan. Ya, ketaatan itu dalam ya dalam kebaikan. Ya. Taib. Qal kemudian Syekh menyebutkan hafizahullah taala wa alaihi an yu'amilaha bil ma'ruf. Ya, kalau tadi sang istri itu hendaklah taat suaminya, kemudian sang suami hendaklah mempergauli istrinya dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf. Ya, hendaklah sang suami pun juga memiliki kewajiban untuk mempergauli istrinya dengan cara yang baik. Aikama anna ala zaujah an tati'a amra zaujiha fi ta'atillahi azza wa jalla kadzalika alaihi an yu'amilaha bil ma'ruf. Ya, sebagaimana seorang istri itu yang harus mentaati suaminya dalam ketaatan kepada Allah azza wa jalla, demikian juga seorang suami hendaklah dia mempergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam wasa'a ala niswah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat ya tentang wanita, ya tentang para wanita. Waqal Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan rifqan ya bil qawarir, ya rifqan bil qawarir, ya berhati-hatilah kalian dengan apa qawarir itu apa ya, maksudnya gelas-gelas kaca mungkin ya, atau botol-botol kaca. Maksudnya apa ya, berlemah lembutlah terhadap para wanita, artinya tidak boleh menyakitinya ya, karena
Ya, seorang wanita itu seperti gelas-gelas kaca ketika pecah itu ya akan sulit sembuhnya. Ya. Wa qala jalla wa ala dzikruhu wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, Allah firmankan ya, hendaklah kalian pergauli istri kalian dengan cara yang ma'ruf. Ya, fal ayat wal ahadis fi hadzal bab katsiratun, dan ayat-ayat hadis-hadis yang menyebutkan tentang bab ini, ya, bab tentang seorang suami itu harus bergauli istrinya dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, itu sangat banyak. Ya, banyak ayat-ayat hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal ini. Taib. Kemudian ad-dhabitu tsani, ketentuan yang kedua disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala, yahrumu alaihi umurun arba'atun. Ya, yahrumu alaihi umuru arba'atun. Ya, diharamkan ya bagi seorang suami itu melakukan 4 hal. Ayahrumu ala zauji arba'atu umur fi muamalatihi li zaujatihi. Ya, haram bagi seorang suami itu melakukan 4 perkara ketika bermuamalah dengan istrinya. Apa saja? Awalan, yang pertama, ityanuha fit dubur. Ya, diharamkan mendatangi istrinya itu di dubur. Ya, maksudnya diharamkan mendatangi istrinya melalui dubur. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang hal ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, man ata haidun aw imra'ah fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima anzala ala Muhammadin, ya sallallahu alaihi wasallam. Ya, barang siapa yang mendatangi ya istrinya dalam keadaan haid, ya, atau istrinya melalui duburnya, atau dia mendatangi kahin apa ya, dukun atau ya, ya, maka dia telah kufur dengan apa yang diturunkan kepada ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Subhanahu wa taala firmankan, wallahu azza wa jalla yaqul, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum. Ya, nisa'ukum maksudnya istri-istri kalian. Ya, harsun lakum itu apa? Apa? Tanah, seperti tanah. Ya, tempat kalian bercocok tanam. Ya. Fa'tu harsakum ya anna syi'tum, ya, maka datangilah ya itu pada tempatnya, ya, terserah kalian tapi pada tempatnya. Wa qaddimu li anfusikum, dan ya kerjakanlah amal baik untuk kalian, ya, sehingga fal mar'atu halalun li zauj ila fi hadzal mawdi, ya, seorang wanita itu boleh ya halal baginya, bagi seorang untuk suaminya, ya, sebagaimana Allah sebutkan, ya, kan, tapi tidak boleh mendatangi di dubur, maksudnya melalui duburnya, ya. Taib. Kemudian berikutnya yang kedua, ityanuha fil haid wa nifas. Tidak boleh mendatanginya ketika dalam keadaan haid dan nifas. Ya, maksudnya adalah an yujami ar-rajulu imra'atahu fi haidiha au nifasiha fahadha manhiu anhu. Ya, tidak boleh seorang laki-laki itu mendatangi istrinya ketika dalam keadaan haid atau ya setelah melahirkan nifas, dalam keadaan nifas. Karena ini terlarang ya untuk mendatanginya. Wa qad nahallahu azza wa jalla an dzalika. Ya, Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla sudah melarang tentang itu. Waqad qala, Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa'tazilun nisa fil mahid. Hendaklah ya kalian menjauhi ya istri-istri kalian, para wanita ke dalam keadaan haid. Taib. Kemudian ityanuha wa hiya shaimatun fi Ramadan. Ini yang ketiga, ya, larangan yang ketiga, ya, hal yang haram ya, melakukannya bagi seorang suami, yaitu apa? Tidak boleh mendatanginya ketika sedang berpuasa Ramadan. Ya, tidak boleh mendatangi istrinya ketika istrinya sedang berpuasa Ramadan. Insomatil mar'ah Ramadan au kanat shaimah fi Ramadan. Ketika seorang wanita ya puasa Ramadan, ya berpuasa di bulan Ramadan, yahrumu 'ala zaud an ya'tiyaha hatta wa in kana huwa muftiran. Ya,
Dilarang bagi seorang suami mendatangi istrinya meskipun dia ya tidak puasa dalam keadaan berbuka. In kana mathalan wa 'ala safar aw kana maridan, ya misalnya dia itu sedang safar bepergian atau dia sedang sakit, wa aftara dan dia berbuka ya tidak berpuasa, yahrumu alaihi an ya'tiya zaujatahu fi Ramadan, maka haram baginya mendatangi istrinya di bulan Ramadan, ya di hari-hari Ramadan. In kanat hiya shaimah, jika istrinya itu sedang berpuasa, tidak boleh mendatangi meskipun dia sedang safar. Ya dzalika in shamat shaumu fardhah, demikian juga ketika dia sedang puasa wajib. Ya, puasa fardu seperti ya, meskipun puasa fardunya itu ba'da idnihi, setelah izinnya, yahrumu alaihi an yatiha fi hadzal shaum. Tidak boleh dia mendatanginya ya ketika dia berpuasa. Ini. Taib. Saya kira jelas insya Allah ya. Jadi yang pertama yang tidak diperbolehkan itu mendatangi melalui dubur. Tidak boleh mendatangi istri ketika haid nifas. Dan tidak boleh mendatangi istri ketika puasa Ramadan. Kemudian ityanuha wa hiya muhrimah. Tidak boleh mendatangi istrinya ketika sedang ya, ihram. Ya, ketika sedang ihram. Ya. An ya'tiya rajulu imra'atahu wa hiya muhrimah. Ya, tidak boleh seorang suami itu mendatangi istrinya ketika sedang muhrimah, ya, sedang ihram. Fahyarumu 'alal muhrim awil muhrimah al-jima, karena orang yang sedang ihram, ya, laki-laki sedang ihram, wanita sedang ihram, itu tidak boleh ya melakukan hubungan badan, hubungan suami istri, melakukan jima. Fahadha min muharamat, ini termasuk di antara yang diharamkan. Wa min mahdzuratil ihram, termasuk di antara larangan ketika ihram. Taib. Kemudian ad-dhabitu tsalis, ketentuan yang ketiga disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala. Wa yahrumu 'alaiha thalathatu umur. Kemudian seorang wanita itu juga diharamkan ya melakukan tiga hal, tiga perkara. Yahrumu 'alal mar'ati thalathatu umur. Ya, diharamkan bagi seorang wanita, seorang istri itu melakukan tiga hal. Yang pertama, antantani'a idza da'aha ila firashihi. Tidak boleh bagi seorang wanita itu apa istilahnya menolak ajakan suaminya ke ya, tempat tidurnya. Maksudnya tidak boleh seorang wanita itu menolak ajakan suaminya untuk berhubungan badan. Ya, ketika diajak ke ranjang melakukan hubungan biologis misalnya. Minan umuril ijabati allati yajibu 'alal mar'ati an tajiba fiha zawjaha annahu idza da'aha ila firashihi an tajibahu. Di antara perkara yang wajib bagi seorang wanita mendatangi suaminya ya, yaitu ketika dia mengajaknya ke tempat tidur ya, maka dia harus mendatanginya. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashi fa'abat." Ya, jika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya, ke ranjangnya untuk melakukan hubungan biologis, maka kemudian dia menolak, fa'abat antajiba fabata ghadbanan. Ya, kemudian sang istri ini menolak, kemudian sang suami ini ya, bermalam dalam keadaan marah, la'anat hal malaika hatta tusbiha. Maka ya, malaikat akan melaknatnya sampai pagi ya, sampai subuh. Maksudnya in imtana'at al-mar'ah duna udrin syar'i makbulin syar'an. Ya, ketika seorang wanita ini menolak ya tanpa uzur syar'i yang tidak diterima oleh syariat misalnya. Ya, an zaujiha ya dari suaminya fi lailah minal layal, ini pada suatu malam misalnya tidak mau mendatang ya memenuhi ajakan suaminya, fabata ghadban 'alaiha, kemudian suaminya itu bermalam dalam keadaan marah padanya, ta'anat hal malaika hatta tasbiha, maka malaikat akan melaknatnya sampai
pagi ya, terlaknat maksudnya jauh dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik, kemudian hal yang kedua yang diharamkan bagi seorang istri antasuma ghairu Ramadan wa huwa syahidun illa biidnih. Ya, larangan yang kedua yaitu tidak boleh seorang istri ini berpuasa selain Ramadan. Ya, tidak boleh seorang istri berpuasa selain Ramadan. Sedang suaminya itu mengetahui, ya, mengetahuinya. Artinya dia mendapati ada suaminya kecuali dengan izinnya. Yang fa in somatil mar'ah ghairu Ramadan wa in kana fardon. Ya, ketika seorang wanita itu berpuasa selain Ramadan meskipun itu puasa fardu, ka'an yakuna 'alaiha ya nazar au qada min Ramadan, ya. Misalnya dia berpuasa ya nazar karena bernazar atau mengkodok puasa Ramadannya, yahrumu 'alaiha antasuma, maka ya dilarang baginya berpuasa illa an tasta'zana zaujah, kecuali dengan izin suaminya. Ya, jadi kalau berpuasa nazar atau puasa qada Ramadan atau puasa sunnah dan dia mendapati ada suaminya, ya maka hendaklah izin terlebih dahulu pada suaminya ya. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah taala, wa yustasna min dzalika indaqal waqt. Masalan 'alaiha satu ayam min Ramadan, thumma ja'a syahru Sya'ban wa usyaka 'ala intihai wa lam yabqa fihi ghairu thalathati ayyam masalan aw arba'ati ayyam huna wajib 'alaihi an taqtadiya. Ya, ini ada pengecualian ya, kecuali waktunya itu sudah mepet ya, sudah mendekati Ramadan lagi ya. Dia di bulan Sya'ban, sudah Sya'bannya berakhir ya, dia utang puasanya belum genap misalnya, atau dia masih punya kewajiban untuk mengqadha Ramadan sedangkan waktu sudah mepet ya. Dia boleh, dia dalam hal ini dia mustahab. Ya sunnah, izinnya itu sunnah. Ya, ya boleh dia berpuasa ya. Fahuna laha antasuma walakin yustahab. Boleh dia berpuasa kan tapi apa hukumnya mustahab. Yustahabu laha antasta'zana. Ya, sunnah hukumnya dianjurkan untuk minta izin ya, zaujah qabla hadza siyam, sebelum dia berpuasa. Lihat kalau tadi itu larangan ya itu kalau ndak izinnya itu wajib izin. Kalau ndak ada izin ya dia nggak boleh berpuasa. Ya, tapi kalau sudah mepet waktu ya sudah ya dia mustahab saja. Ya, tidak wajib lagi untuk izin. Taib. Kemudian di antara larangan bagi seorang istri yang ketiga adalah antat selubat tolak min ghairi mabaksin, yaitu larangan bagi seorang istri untuk meminta talak ya tanpa ada hajat, tanpa ada kebutuhan ya. Minal umuril muharramah wa yanbaghi an uh, yanshira atau yunshira hadza bainan nas, ya, juga di antara perkara yang dilarang bagi seorang wanita yang ini ada di tengah menyebar di masyarakat. Lianna kasiran minal fatayat, ya, banyak di antara para pemudi ini tatluban tolak min ghairi maba'sin, yang mereka meminta talak tanpa ya, ada keperluan, ya, ada hajah di sana. Ya, di maksudnya meminta talak ini dia gugat cerai. Banyak wanita itu yang menggugat cerai suaminya tanpa ada keperluan. Fahadha muharram alal mar'ah. Maka ini sesuatu yang haram, yang dilarang bagi seorang wanita melakukan hal seperti ini. Ya, disebutkan dalam hadis, kama fil hadis, ayyumal mar'ah sa'alat zawjaha talak min ghairi maba'sin faharamun 'alaiha raihatul jannah. Ya, wanita manapun yang dia meminta kepada suaminya, yang minta talak pada suaminya tanpa adanya hajat, ya, maka dia diharamkan mencium bau surga. Maksudnya itu min ghairi maba'sin ini ya, min ghairi maba'sin itu maksudnya ya hajat keperluannya itu dia tidak mengalami penderitaan. Ya, tidak mengalami penderitaan dengan suaminya. Ya baik-baik saja kok minta talak itu atau gugat cerai.
maka ini tidak boleh, haram hukumnya. Ya, ya dalam kondisi tidak ada kebutuhan, tidak ada hajat, tidak ada alasan, dia juga tidak mengalami istilahnya tekanan, penderitaan, kalau tiba-tiba minta cerai, buat cerai ini termasuk di antara yang terlarang. Taib. Nantakil ila kitabul khulu. Ya, kemudian kita beralih ke pembahasan tentang kitabul khulu. Sebutkan oleh Syekh ini kitabul khulu wal khulu kama mara ma'ana fi awalil asya allati tasqutu mahar kamilan. Ini pernah kita bahas ketika membahas ya gugurnya mahar secara penuh, di antara salah satu alasannya tentang khulu. Apa itu khulu? Ya, wahwa yang dimaksud dengan khulu an taftadiyal mar'ah nafsaha min zawjiha. Wa an taftadiyal mar'atu nafsaha min zawjiha. Yang dimaksud dengan khulu yaitu seorang istri yang mengajukan gugat cerai. Ya, kalau sekarang nah, istilahnya gugat cerai kepada sang suami, kepada suaminya. Ya, ya seorang istri antabtiyal mar'ah nafsa min zawjiha. Gugat cerai suaminya. Kemudian ketika suaminya itu mengabulkan, ya, dan dengan apa istilahnya itu dengan kompensasi. Ya, artinya dengan kompensasi itu istri harus apa istilahnya mengembalikan sejumlah harta, mengembalikan mahar atau membayar sejumlah uang atau membayar tebusan untuk dirinya kan dia ya terbebas dari pernikahan. Ya, jadi istri yang mengajukan gugat cerai kepada suami ya dengan kompensasi tertentu. Misalnya istri harus mengembalikan mahar yang diberikan suaminya atau istri harus membayar sejumlah uang ya kemudian suaminya mengabulkan gugatan itu disebut dengan apa khulu disebut dengan khulu ya anal mar'ata idza karahat zauja li khalqihi aw khuluqihi la taqbaluhu imma tamimun khilqah aw khuluqu tamimun aw tin kana laysa tainan aw qalilud tin aw kana mutakabbiran aw kana dha'ifan wa nahwi dzalik ya misalnya seorang wanita ya dia tidak suka dengan suaminya ya tentang ya fisiknya atau tentang kepribadiannya ya atau buruknya kondisi fisiknya atau buruknya kepribadiannya atau buruknya agamanya misalnya ya atau karena ya, mutakabbiron atau karena ya, sombong atau suaminya lemah wa khasyat alla tu'ati ta'atillahi azza wa jalla fi ta'atihi khasyat alla tati'uhu li annaha la taqbaluhu ya kazaujin laha jazalaha antu halimuhu bi'audin ya dia kalau kemudian pernikahannya diterus-teruskan dia ya khawatir tidak bisa mentaatinya tidak bisa mentaati Allah tidak bisa mentaati suaminya ya maka boleh dia mengajukan khulu gugat cerai dengan apa tadi kompensasi dengan tebusan ya suami sing istri itu memberikan sejumlah harta sejumlah uang atau mahar yang pernah diberikan suaminya taftadi bihi nafsaha minhu dia membebaskan dirinya lianna fi hadhil hala la yuridu an yutaliqaha ya karena kondisi ini suaminya sebenarnya tidak ingin mentalaknya walaysa hunaka da'in litalaq walakinna nafsaha la taqbalu hadzal rajul ya suaminya enggak mau mentalak dia ya tapi sang istrinya itu tidak bisa menerima sang suaminya walaysa fi yatiha usmat talaq wala aqdun nikah Wahuna lahan tabtiya nafsa bi antuhaliya azza zawj. Ya, maka boleh bagi dia seorang istri ini apa? Mengajukan khulu tadi. Taqulu al tanazzalu laka an mahari. Misalnya dengan memberikan mahar yang pernah diberikan. Azida laka an hadzal mahra atau bisa ya, sejumlah mahar yang diberikan atau kurang ya apa sejumlah harta yang ya kurang dari mahar yang diberikan atau lebih pun tidak mengapa. Ya, kemudian ya sang istri ini apa? Gugat cerai suaminya. Taib.
Kemudian disebutkan oleh Syekh, qala fihi dhabitun wahidun. Di sana ada satu ketentuan. Syurutuha arba'atun. Ya, syarat dari khulu, sang istri ini bisa mengajukan gugat cerai, khulu, ini ada 4 syarat. Syurut sihatul khulu arba'ah. Syarat sahnya khulu, ya, gugat cerai itu ada 4. Yang pertama, awalan, an yaqa'a min zaujin yasihu talaquhu. Ya, an yaqa'a min zaujin yasihu talaquhu. Ya, khulu ini sah kalau diucapkan oleh suami yang sah melakukan talak. Ya, jadi hulu ini sah, ya, diucapkan oleh suami yang sah melakukan apa? Talak. Ya, hulu tadi kan istri melakukan gugat cerai kepada suami, kemudian suaminya mengabulkan, ya, suami yang mengabulkan ini yang sah talaknya. Ya, fakulu zaujin yasihu talaku yasihul khulu minhu. Ya, setiap suami yang sah talaknya, misalnya seorang suami itu mentalak istrinya itu sah, ya, maka untuk istrinya itu khulu, gugat cerai dan suaminya setuju, maka itu pun juga sah. Ya, sah khulunya. Amma in kana az-zawj la yasikhu talaku wa la yasikhu an tahlu al mar'ah minhu. Ya, adapun kalau suaminya ini tidak sah, ya, talaknya, ya, maka, ya, khulunya istri juga tidak sah. Ya, ka'an yakuna hadza zawj saghiran au majnunan la yasikhu talaku. Misalnya sang suami ini masih kecil, ya, atau sang suaminya itu gila, maka ketika dia nggak sah ketika mentalak istrinya. Ya, suaminya yang gila, yang kecil, masih kecil itu masih tidak sah mentalak, ya, istrinya. Maka ketika sang istri melakukan gugat cerai, tidak sah juga hulunya, gugat cerainya. Atau mukhma alaih, suaminya tidak sadar. Wala yasikhu talaku fahuna in sohatuluhu sohal khulu minhu. Ya, sehingga kesimpulannya, ya, jika sah talaknya maka sah hulunya. Taib. Kemudian di antara syarat dari hulu, ya, gugat cerai itu dikatakan sah. Syarat yang kedua an yakuna ala iwadin. Ya, hulu itu sah kalau dengan iwad. Iwad itu apa tadi? Kompensasi tertentu, tebusan tertentu. Ya, hatta takhali al mar'atu zawjaha la budda an yakuna hunaka iwadin. Ya, ya, an yakuna hunaka iwadin. Ya, ya, dia dikatakan seorang istri itu bisa mengajukan gugat cerai kepada suaminya itu sah kalau dia dengan tebusan, ya, dengan kompensasi. Ada sejumlah uang yang dibayarkan oleh istri kepada suaminya atau dia mengembalikan mahar yang diberikan suaminya. Hadzal awad imma an yakuna mahar, ya, bisa memberikan mahar yang betul diberikan suaminya atau bukan mahar, atau lebih, nilainya itu lebih rendah dari maharnya atau lebih tinggi dari maharnya. Amma antu khali'ahu wa ta'khudhu haqqaha kulluhu kama yajri fi batul majalis al-qadaiyah masalan fanaqul hadza yasihu la yusamu khulu'a. Ya, adapun yang banyak terjadi misalnya kemudian mengembalikan haknya secara penuh, ya, apa yang pernah diberikan secara semua itu maka tidak sah. Taib amal khulu anta khali al-mar'a zawju ala iwatin an taftati nafsa bi audin, ya, khulu, terus sang istri melakukan gugat cerai kepada suaminya dengan kompensasi tebusan, ya, untuk, ya, membebaskan dirinya dengan memberikan sejumlah harta tertentu. Antat fa'alir rajul audan, ya, hadzal khulu, untuk, ya, memberikan, ya, kepada suaminya sang laki-laki ini aud iwad, ya, sejumlah harta tertentu, ya. Kemudian di antara syarat khulu itu sah yang keempat adalah, ya, an yaqa'a, apa ini, munajjazan, munajjazan, ya, itu sah kalau kemudian munajjazan. Munajjaz itu istilahnya langsung, ya, tidak ditunda. Ya, munajjaz itu langsung tidak ditunda. An yaqa'a hadzal 'aud munajjazan taqulu
ya khala'ani au utik kaza au atanazzaluka an kaza an yakuna munajjasa. Ya, di secara langsung. Maksudnya itu khulu'nya sang istri melakukan gugat cerai itu secara langsung tidak ditunda-tunda, tanpa ditunda-tunda. Ya, ditunda dengan apa? Dengan syarat lain misalnya. Ditunda dengan syarat lain itu pada waktu yang akan datang. Nah, ini ya. Jadi syaratnya itu harus langsung, tidak boleh tunda-tunda. Kalau tunda tidak sah. Misalnya seorang istri mengajukan hulu ya gugat cerai kepada suami, kemudian sang suami mengatakan, ya aku terima hulumu nanti kalau bapakmu sudah datang. Gitu. Nah ini belum terjadi hulu. Ya, karena ya ada sesuatu yang kemudian apa menjadikan tertunda. Ada syarat lain itu yang akan datang yang menjadikan tertunda. Ini tidak bisa. Harus munajas, harus secara langsung. Baik. Kemudian di sini saya menyebutkan unaka masalah muhimmah. Qatiyat lukur rajul imratahu tali liqatan wa taqa'a talikatan summa yaqluqu yaminan salisan yaqulu laha masalan in dhahabat li baiti khalika fa anta talik wa hiya takunu salisa wa hadha amru wa hiya tahtaju an tatru ila dhahab ila baiti khaliha. Nah, ini tambahan dari Syekh Hafizahullah Ta'ala ya. Misalnya mencontohkan sang suami itu mentalak istrinya. Sudah 2 kali talak. Ya, intinya seperti itu. Kemudian kalau yang jatuh 3 kan nanti kalau talak kan terhitung ya. Ada talak 1, talak 2. Nah, kalau sudah talak 3, nanti sang istri itu nggak bisa kembali lagi, nggak bisa rujuk lagi. Nah, misalnya sang istri ini kemudian melakukan ilah itu ya, ya melakukan bagaimana mengakali agar misalnya suami sudah melakukan talak 2 kali. Kemudian sang suaminya itu mengatakan kalau kamu sampai pergi ke tempat pamanmu, maka kamu tertalak misalnya. Ya. Sehingga khawatir sang istri jatuh talak ketiga, kemudian ada orang mengatakan daripada jatuh talak ketiga, ini aja kamu ajukan gugat cerai ya. Hulu itu misalnya. Akhirnya dia melakukan hulu, ya kemudian ya, kalau hulu kan fasah saja, fasah nikah, kemudian nanti bisa dengan akad baru ya. Jadi tidak jatuh talak ketiga itu ya. Hanya untuk ngakali seperti itu. Maka seperti ini tidak sah. Intinya seperti itu. Ya, ini pembahasannya panjang sekali ya. Ya, intinya ya, tidak sah. Atau misalnya disebutkan oleh di sini qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ya khala al khila la yasihu ala al asah. Ya, ya khulu misalnya ya. Ya, khulu yang karena khila yang itu untuk apa istilahnya untuk mengakali itu tidak sah. Ya, ya, pendapat yang betul itu tidak sah. Ya, kama la yasihu nikahul muhalil. Demikian juga tidak sah nikahnya muhalil. Muhalil itu yang tadi misalnya harusnya talak 3 nggak bisa balik gitu ya. Tapi dia mengakali agar nanti bisa kembali ke istrinya lagi itu ya. Ini tidak boleh seperti itu, tidak sah. Ya, taib. Ya, termasuk juga hulu ya. Hulu kemudian kalau untuk akal-akalan maka tidak sah. Intinya seperti itu. Wallahu taala alam. Ya, karena ini hanya tambahan dari Syekh. Ini kita ringkas saja. Kemudian nantakil ila kita tolak. Ya, pembahasan berikutnya pembahasan tentang talak, tentang cerai. Ya, tentang apa? Cerainya seorang suami istri. At-tolak, ya, yang dimaksud dengan tolak adalah halu rabitati zawaj. Apa ya? Terurainya ikatan pernikahan. Ya, mengurai ikatan pernikahan. Wa inhaul alaqah az-zawjiyah. Ya, harus apa istilahnya mengakhiri hubungan suami istri. Ya, karena wabi'ati zawat tahdasu rabitun baina zawjan wal imra'ata wa hatta tafuqa hadha rabit yakunu hunaka amrun yusamma talak. Ya, ketika ada akad itu kan ada hubungan ya apa hubungan pernikahan ya ikatan pernikahan antara suami istri ya. Kemudian ikatannya ini diurai, ya, ikatannya diakhiri. Ya, ini disebut dengan apa? Tolak. Ya, dengan tolak. Itu talak. Kalau bahasa kita ya apa? Cerai. Ya, pisah. Ya, ya, atau bahasa Jawanya apa pegatan atau apa ya misalnya.
Taib. Qala Syekhuna hafizahullah taala, disebutkan oleh Syekh hafizahullah taala, fihi dhabitan, di sana ada dua ketentuan. Ad-dhabitul awal, ketentuan yang pertama, ahkamuhu khamsah. Ya, hukum talak ini ada 5. Ay at-talak yadur mal ahkam at-taklifiyah al-khamsah. Ya, kita mengetahui ya di pelajaran usul fikih tentang hukum taklifiyah yang 5 itu ada mubah, ada makruh, ada sunnah, ada haram, ada wajib, gitu ya. Nah, demikian juga ketika talak ini jatuhnya bisa macam-macam. Bisa jadi mubah, bisa jadi makruh, bisa jadi sunnah, bisa jadi haram, bahkan bisa jadi wajib talak. Dalam kondisi apa? Yang pertama, awalan yubahu li hajah. Ya, boleh mentalak. Ya, dibolehkan jika ada kebutuhan. Hukumnya menjadi mubah. In ihtajar rajulu an yutoliqo atau an yatliqa zaujatahu yubahu lahu an yutoliqo fatolaku mubahun syar'an laisa mahzurun syar'an wa yubahu li hajat. Ya, jadi talak yang hukumnya mubah ini dibolehkan jika ada kebutuhan, memang ada kepentingan untuk dia melakukan talak. Ya, boleh mubah ya, secara syar'i. Ya, dibolehkan secara syar'i untuk kebutuhan. Huwa la yuriduha au huwa karahaha au lam tajibhu masalan fi syakliha ila ghairi dzalika min al-umuri yubahu lahu li hajat. Ya, jadi yang boleh yang dibolehkan karena ada kebutuhan, misalnya dia sudah ya, ya, ya tidak menyukainya ya, karena misalnya perawakannya atau parasnya yang tidak dia sukai, karena dan ada hajah, atau misalnya pernikahan yang ya apa misalnya karena ada kebutuhan itu misalnya tidak cocok, ya tidak cocokkan. Ada kan suami istri itu cekcok aja itu ya, tiap hari pokoknya bertengkar gitu ya, hawanya itu panas, harusnya rumah tangga itu adem ayem tenang, itu bawaannya itu cekcok, ini mubah ya di sini ya. Kalau dia mau bersabar, alhamdulillah, masya Allah. Ya memang apa ketika pernikahan itu ada seperti itu ya. Kalau dia bersabar ya lambat laun itu biasanya teratasi gitu ya. Namun kalau itu sudah jadi kebutuhan kan, kemudian dia memilih untuk talak istrinya, maka hukumnya mubah. Kemudian yakrahu li khairihi li khairiha, yakrahu in kana li khairi hajah. Ya, yakrah itu makruh. Ya, makruh jika tidak ada kebutuhan. Ai duna maba'sin. Ya, tidak ada sesuatu yang penting yang menjadi kebutuhannya. Duna ayam mudarrah, duna ayah hajatin fi nafsiha wa talaqahuna yakrahu lahu dzalik. Ya, jadi dia bisa makruh itu ketika tidak ada kebutuhan. Ya, rumah tangganya baik-baik saja. Ya, apa istilahnya? Ya, tidak ada sebab tertentu ya. Kemudian talak itu makruh hukumnya. Ya, makruh hukumnya. Kalau tadi mubah bisa jadi makruh. Kalau tadi ini ada kebutuhan, memang ada kebutuhan, ya, ada kepentingan. Ya, kalau ini tidak ada. Ya, ini makruh. Kemudian bisa jadi hukumnya yusannu litafritiha fi haqqi rabbiha. Ya, bisa jadi hukumnya itu sunnah untuk menceraikan istri itu. In kanatil mar'ah mufritatun fi haqqi rabbiha. Ya, jika seorang wanita itu mengabaikan perintah Allah, mengabaikan hak-hak Rabbnya, misalnya minta akhir sholawat, ya dia sering mengakhirkan sholat atau bahkan istrinya tidak sholat, ul kadzab, atau dia itu ya berbohong, ya, istrinya itu suka dusta, ya aul ghibah, istrinya itu suka ghibah, ya sunulahu an yufariqa hadhil mar'ah ilam tantasikh. Ya, maka disunahkan untuk menceraikan istrinya kalau dia tidak bisa diperbaiki, artinya dinasehati,
Ya, misalnya istrinya itu sering mengakhirkan sholat, itu dinasihati kok nggak mau baik, ya, ya, tidak mau menerima, tidak mau berubah. Wa nasahaha, ya, wa wa'adhaha, sudah dinasihati, diperingatkan. Wa hiya lan tatahi tafritu fi hijabiha, misalnya dia ya mengabaikan hijabnya, tidak sering membuka hijabnya, tafritu fi kalamiha ma'ar rijal ila itu tadi. Kemudian dia sering apa ya istilahnya mudah kok ya komunikasi dengan lawan jenis, dengan laki-laki. Ya dia tidak ada hubungan apa-apa, tapi dia bermudah-mudah ya ngobrol dengan para laki. Maka ini sunnah, ya sunnah hukumnya untuk menceraikan istrinya ini. Asyiatillahi azza wa jalla huna yasunu lahu an yatliqa hadzal mar'ah. Wala yajibu, walakinahu yasunu faqat. Tidak wajib, tapi apa? Sunnah saja. Ya, ketika ini istrinya itu tidak pernah sholat misalnya. Saya malas sholat. Saya itu suka bohong. Saya itu, wah itu kalau suruh ghibah, Masya Allah, ngeri misalnya. Ya, atau istrinya itu sering ngobrol sama laki-laki lain. Ya, nah ini sunahkan untuk dicerai. Ya. Kemudian bisa jadi haram. Yahrumu fil haid, yaitu diharamkan menceraikan istri dalam keadaan haid. Yahrumu tolak fil haid. Ya, diharamkan menceraikan istri ketika dalam keadaan haid. Kadzalika fituhril ladzi qad jama'aha fih. Atau ya, juga diharamkan menceraikan istri dalam keadaan suci, tapi dia sudah pernah melakukan hubungan dengan istrinya. Ya, istrinya dalam keadaan suci, tapi mereka pernah menggauli istrinya. Ya, ini nanti dinamakan dengan tolak bid'ah, ada pembahasannya insya Allah. Kemudian yang keempat, wajib. Bisa jadi hukumnya jadi wajib mentalak istri itu. Kapan? Yaitu yajibu alal mu'li ba'da tarabbus. Ya, wajib bagi seorang ya suami jika dia melakukan mu'li, ya, melakukan ila, ya, melakukan ila. Ya, wa yajibu ala man ya'lamu bi fujuri zaujati. Juga wajib bagi seorang suami yang mengetahui keburukan istrinya, kefasikan istrinya. Ya, jadi di sini huna halatan yajibu fiha 'ala zaud an yutaliqa, ya, wajib bagi seorang suami mentalak istrinya. Ya, yang pertama al-mu'li wal ila min al-halfi wal halfu alla ya'ti zaujat lahu muddatan fawqa arba'ati ashhur. Ya, ya, ketika seorang suami itu melakukan ila pada istrinya, ila itu dia bersumpah tidak mendatangi istrinya lebih dari 4 bulan. Ya, jadi suami itu kalau dia sumpah tidak mendatangi istrinya karena kondisi marah misalnya, kemudian dia sumpah tidak mendatangi istrinya dan tidak mendatangi istrinya selama 4 bulan. Ya, maka setelah 4 bulan ya dia harus pilihannya antara balik kepada istrinya atau mentalak istrinya. Maka ini dalam hukumnya menjadi apa? Wajib. Ya kalau dia nggak boleh, wanita itu istilahnya apa? Digantung gitu ya. Cek-cek apa suaranya jelas enggak ya? Semoga jelas ya. Tidak boleh menggantung istrinya. Maksudnya ya dia tidak mendatangi istrinya, tidak menceraikannya. Ini kan digantung, tidak boleh seperti ini. Kalau sudah 4 bulan, ya dia harus jelas apakah ya kembali kepada istrinya atau menceraikan istrinya. Taib. Ini ada pembahasannya ya secara ringkas. Kemudian sebutkan al-dhabitu tsani. Terus yang kedua yang tadi wajib itu, yang menjadi wajib itu ketika istrinya itu berbuat fujur, ya berbuat maksiat yang terang-terangan, misalnya istrinya selingkuh. Nah, ini wajib bagi seorang suami untuk apa? Menceraikan istrinya. Ya, kalau dia hanya bermudah-mudah ngobrol dengan laki-laki, ya, bermudah-mudah ngobrol dengan laki-laki, ini hukumnya sunnah. Tapi kalau sudah sampai terjadi selingkuhan, ya maka sudah wajib bagi suami itu untuk menceraikan istrinya. Ya. Taib.
Ini secara ringkas itu anak bahasa karena waktunya terbatas. Atau bisa nih ketentuan yang kedua, mansoha ya, mansoha tolakuhu soha an yuwakila ghairahu. Ya, barang siapa yang sah melakukan talak, sah juga untuk mewakilkan kepada orang lain. Jadi orang itu kalau sah melakukan talak, sah juga untuk mewakilkan pada an yuwakila ghairahu, orang lain. Walau ya, walau zaujatahu fi talaqi nafsiha, meskipun mewakilkan pada istrinya untuk menolak dirinya, untuk menolak istrinya itu ya. Wa yasikhu talaku, yakni sah tolaknya ya. Yang dikatakan sah tolaknya itu kalau seorang itu sudah ya kabir, balik, akil, rasyid. Ini sah talaknya. Amma in infatat intafat min hadil umur, kalau tidak memenuhi ya, dia masih kecil atau orang gila, tidak berakal. Sohiron fisin ya atau majnun la yasihu talaku, maka tidak sah talakan. Huna lahu an yuwakilu ghairuhu, juga boleh diwakilkan selainnya, misalkan diwakilkan pada ayahnya ya, ya seorang suami kemudian minta pada ayahnya untuk ya mentalak istrinya, ini boleh ya, ya mewakilkan untuk mentalak istrinya misalnya. Atau kemudian ya meminta kepada sang istri ya. Jadi orang sah, orang itu yang sah melakukan tolak, sah juga mewakilkan kepada orang lain. Ya, meskipun pada istrinya sendiri. Untuk mentalaknya, untuk mentalak istrinya sendiri itu ya. Jadi misalnya sang suami itu mewakilkan, aku wakilkan talakku padamu, berkata pada istrinya, untuk mentalakmu misalnya. Maka kemudian sang istri mengatakan, aku talak diriku darimu, gitu ya. Aku talak diriku darimu. Baik. Kemudian bahasan berikutnya al-babu tsani, bab yang kedua, babu sunnat tolak wa bid'atihi. Bab tentang ya, babu sunnat tolak wa bid'atihi. Ya, bab tentang talak sunnah dan tolak bid'ah. Di talak itu ya, itu ada yang sunnah, ada yang bid'ah. At-talaqul ladzi yuwafiqu ya, atau bitul awal talak sunnah an yutaliqaha wahidah fi tuhrin lam ya, yata'aha fihi. Ya, tolak sunnah ini an yutaliqaha wahidatan fi tuhrin lam yata'aha fihi. Yang dimaksud dengan tolak sunnah ada seorang suami yang menjatuhkan talak, ini talak sekali kepada istrinya saat istrinya itu dalam keadaan suci. Ya, saat istrinya itu dalam keadaan suci yang belum digauli, belum disetubuhi. Talaqul ladzi yuwafiqu syar'illahi azza wa jalla. Ini talak yang sesuai dengan syariat Allah azza wa jalla, yakni an yutaliqar rajul zaujatahu talqatan ya wahidatan. Ya, seorang suami mentalak istrinya dengan satu talak, ya, dengan talak sekali. Fituhrin dalam keadaan suci. Ya, lam yata'aha fih, ya yang belum digauli, belum disetubuhi. Ini dinamakan dengan talak sunni. Ya, dinamakan dengan talak sunni. Ya, dan ini sabata an Ibnu Umar lau talaqa imra'atahu wa haid fi ahdi Rasulullah SAW. Ini disebutkan ya, di masa Nabi itu ada Ibnu Umar yang mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka kemudian fa'asa'ala Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kemudian Umar, sahabat yang mulia ini bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi mengatakan, "Murhu falyuraji'aha." Ya. Ya, murhu falyuraji'aha, tsumma liyumsikaha hatta tathur, tsumma tahid, tsumma tathur, tsumma insya amsaka ba'da
wa insya talaqa qabla an yamassa. Ya, ini ketika ya jadi pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hingga ya watilkal aidah allati amrahullah an tatliqaha an-nisa fa huna bainan nabi al-muhadzir allati yahrumu fiha talaq. Ya, wa hiya an takuna haidun. Jadi yang dilarang itu ya dalam keadaan haid, antakuna fituhrin qad jama'a fi. Ya, atau dalam suci tapi sudah digauli. Ya, ini disebut dengan talak bid'ai. Ya, talak bid'ai. Ada talak sunni, ada talak bid'ai. Ya, ini sang istri ini ya, talak bid'ah haram. Dan talak bid'ah ini ya, haram. Ya, ini mentalak ketika dalam keadaan haid. Ini talak bid'ai. Atau mentalak istrinya dalam keadaan suci namun sudah digauli. Ya, sudah digauli. Itu dinamakan dengan talak bid'ai. Jadi perbedaan antara talak sunni dan bid'ai. Kalau talak sunni itu dalam keadaan ya, istrinya suci yang belum digauli. Kalau talak bid'ai itu dalam keadaan istrinya haid atau dalam keadaan istrinya suci tapi sudah digauli. Walakin alladhi yajuzu fi tatliq an takuna talqatan wahidatan. Yani an takuna talqatan wahidatun. Ya talaknya itu terhitung satu talak. Ya tidak boleh dengan talak dengan salah satu dengan 3 kali tidak boleh. Tidak nau'an. Ya talak bid'ah itu ya anwa'ut talak bid'ah muharramah nau'an ada 2. An yutaliqaha fil haid, ini mentalaknya dalam keadaan haid. Tadi sudah kita sebutkan ya. Kemudian an yutaliqaha fi tuhrin wat'iha fih. Ya, ditalak dalam keadaan suci yang sudah digauli. Ini juga haram. Ya, sesuai dalam hadis tadi. Kemudian al-dhabitu hadis ketentuan yang ketiga, ya, la yantabiqu talaqu bid'ah fi zamani ala arba'ati niswa. Ya, tolak bid'ah ya, ini tidak berlaku. La yantabiq. Ya, tolak bid'ah itu tidak berlaku pada 4 waktu, 4 keadaan, 4 wanita. Maksudnya tolak bid'ah dalam hal waktu itu tidak berlaku ya untuk beberapa wanita. Ya, tolakul bid'ah alladhi huwa muta'alliq bizaman. Tolak bid'ah yang dia terikat dengan ya, tergantung dengan waktu keantakuna fil haid ya, ya sedang dalam keadaan talak bid'ah itu dalam keadaan haid atau dalam keadaan suci tapi sudah digauli itu tidak berlaku untuk beberapa wanita. Ya, arba'un niswah la tata'allaqu bihinna hadzal akam. Ada 4 wanita yang tidak berkaitan dengan ini secara hukum ketika ya ditalak. Yang pertama ghairul madkhulu biha. Ya, wanita yang belum digauli. Fal mar'atu ghairul madkhulu biha yatluqu fi ayyi waqtin hatta wa in kanat haidun. Kalau ya seorang ya menikah kemudian dia belum pernah ya dukhul, dia belum pernah berduaan, kemudian melakukan hubungan biologis dengan istrinya, maka boleh dia mentalaknya meskipun dalam keadaan haid. Kenapa ya? Karena falaisa bainahuma mayad'u lil baqa. Kemudian as-saghirah allati lam tahid, ya istrinya yang masih kecil, yang belum haid ini juga tidak ada kaitannya. Artinya dia mau dia talak dalam keadaan haid atau tidak masalah. Ya, kemudian yang ketiga al-aisah. Ya, fal aisah minal mahid allati irtafa'at haidaha. Ini yang sudah lewat haidnya, maksudnya sudah apa bahasa sekarang istilahnya menopause ya. Ya, kamu menopause kalau tidak salah itu ya. Ya, sudah menopause, sudah tidak haid, maka ini juga tidak ada ya, kaitannya. Ya, dan dia bisa mentalak ketika dalam kondisi apapun. Kemudian yang keempat al-hamil. Al-hamil la tahidu fil ghalib. Ya, karena wanita hamil itu tidak haid ya secara umum ya. Watat luku aitan fi waktiha wa idatiha tantahi bi watil hamil. Ya, idahnya itu dengan ya selesainya hamil, maksudnya melahirkan. Nah, ini ada 4 wanita yang talaknya itu tidak
berkaitan dengan talak sunni atau bid'i, artinya boleh dalam keadaan haid ataupun tidak, yaitu wanita yang dia belum pernah berkumpul dengannya, wanita yang dia maksudnya istrinya yang belum pernah dia gauli, ya, kemudian yang kedua istrinya yang masih kecil atau istrinya yang sudah menopause, istrinya yang hamil itu tidak berkaitan dengannya. Baik, ya ini materi kita pada malam hari ini, ya sudah 1 jam ya, insya Allah. Kemudian pertemuan berikutnya insya Allah kita akan bahas di Al-Muhadarah Al-Thalisah wal Ishrun insya Allah. Ya, masih tentang bab talak ya. Pertemuan berikutnya di pelajaran yang ke-23 bismillah. 6 ikhwah wal akhwat, ya, para mahasiswa mahasiswi di Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Ini materi pelajaran musaidah ya, dari pelajaran dalam rangka untuk membantu teman-teman memahami materi fikih di Kuliah Ulum Syariah wal Arabiyah. Pada kesempatan malam hari ini kita cukupkan, kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirukum idza wajadtum ini al-akhta' katsira. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, kalau ada yang perlu dikoreksi kita terima insyaallah. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairan. Naktafi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.